Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab syahadah, bagian yang terakhir dari kitab syahadah itu adalah tentang nawaqidus syahadah, atau kita sebut juga nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan syahadat atau hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Dan sebelum kitab ini kita kaji, ada sedikit tambahan dari saya. Mungkin malam ini kita fokuskan pada at-ta'lim nawaqidul Islam al-kamil. Kitab ini saya susun untuk mengantisipasi orang yang salah di dalam belajar nawaqidul Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, nawaqidul Islam ini seperti pisau bermata dua yang kadangkala membuat seseorang bisa menjadi betul-betul baik, kadang belok. Orang yang belajar nawaqidul Islam dengan kurang sempurna, bisa-bisa dia menjadi orang yang ekstrim. Orang yang berani menteror. Kalau kita lihat beberapa video pelaku bom Bali itu, Bapak sekalian, ketika diadili dan dijatuhi hukuman mati itu malah berteriak kesenangan, ya Allah Akbar, bahagia. Dihukum mati itu bahagia, bukan saja bahagia. Dan teriak-teriak, jangan bisa lihat di YouTube ya. Ketika mereka diadili, mereka mendapatkan hukuman mati itu kayak dapat apa ya? Nah ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami kenapa bisa seperti ini. Dan mereka itu belajar tentang nawaqidul Islam. Maka tidak dimungkiri ada sebagian tokoh bangsa yang menyatakan bahwa orang yang belajar nawaqidul Islam itu belajar ekstrim. Karena dengan dia belajar nawaqidul Islam, dia bisa mengkafirkan orang dan seterusnya. Nah di sisi lain Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak menerima nawaqidul Islam ini, justru Islam kita akan dipertanyakan. Islam kita itu benar atau tidak? Sama seperti orang yang sholat.
Orang yang sholat tapi nggak tahu pembatal sholatnya, bicara nggak dianggap membatalkan, tentu tidak dianggap membatalkan. Ini justru sholatnya dipertanyakan. Nah, jadi kita belajar pada malam hari ini dua sisi dari kitab Nawaqidul Islam ini. Bagaimana kita memahami ini betul-betul secara lurus, kafah, kamil, sempurna, tidak ekstrim menerapkan Nawaqidul Islam tanpa filter sehingga dia menjadi ekstrim atau teroris, dan juga tidak ekstrim menolak sehingga tidak tahu Islamnya itu sah atau tidak karena pembatal-pembatalnya dilarang. Kita baca. Nah, sebelum kita bahas nawaqid Islamnya, kita akan membahas dulu beberapa muqaddimah kitab Nawaqidul Islam. Nah, kitab Nawaqidul Islam ini ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya adalah pendahuluan. Jadi kalau jenengan mau minum obat, biasanya baca dulu petunjuk penggunaannya. Obat ini takarannya berapa? Oh, anak bayi hanya seperempat. Kalau yang besar setengah. Kalau yang sudah dewasa satu. Itu harus dibaca. Jenis pokoknya ini obat sembuh tanpa melihat petunjuk pemakaiannya. Ada anak harusnya kasih seperempat, dan kasih 5 butir bendang mari tenang. Bisa meninggal keracunan ini. Nah, sama dengan Nawaqid dan Islam, ulama yang menyusun kitab ini itu memberikan petunjuk penggunaan. Nah, kebanyakan orang yang belajar kitab Nawaqidul Islam atau dalam kitab saya disebut Nawaqidus Syahadah ini tidak belajar petunjuk penggunaannya sehingga salah pakai, salah ukuran. Maka akhirnya menjadi ekstrim. Nah, dalam kitab Nawaqidul Islam, muallif atau penulis memberikan 3 poin utama. Alladzina yughaluna fit takfir. Orang yang belajar Nawaqidul Islam ada yang akhirnya hulu, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan orang. Wal hukmi 'alan nasi bil kufri, dan mereka menghukumi manusia dengan kekafiran. Wa yukaffiruna an-nasa min ghairi riwayah au fikhin au ma'rifatin, dan mereka bisa mengkafirkan manusia dengan tanpa hadis yang sahih, tanpa riwayat, au fikhin, tanpa ilmu fikih, au ma'rifatin, atau tanpa pengetahuan. Kullu syirki huwa asyirkul akbar wa fa'iluhu musyrikun. Ciri-ciri pemahamannya adalah setiap orang yang melakukan kesyirikan adalah syirik musyrik, dan dia pasti masuk neraka. Ini orang yang belajar Nawaqidul Islam versi ekstrim, tidak membaca petunjuk penggunaannya. Golongan kedua adalah alladzina yaquluna al-imanu fi qalbin wa lam yadkhulu fihi al-amal kamal murji'ah wa kullu dhalalatin huwa syirkul asghar. Ini juga yang kedua yang menolak Nawaqidul Islam. Dia mengatakan iman itu yang penting sudah ada di hati. Mau ngamalin apa aja kalau imannya masih di hati berarti masih iman. Seperti orang-orang Murji'ah. Semua kekufuran dianggap itu adalah kufur kecil selama masih ada iman di hati, berarti masih iman dia. Mbah dia mau ngamalkan apa, pokoknya di hati itu masih ada iman, ya cukuplah ini. Sholat nggak sholat, sholat oleh nggak sholat oleh, ini oleh itu oleh, yang penting pokoknya masih ada dalam hatinya Islam, berarti dia sudah dikatakan Muslim. Nah, ini ciri orang Murji'ah, orang yang menolak Nawaqidul Islam. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah
Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bisa dikatakan firqatun najiyah, golongan yang selamat, huwa bainahuma, mereka ada di antara keduanya, tidak gampang mengkafirkan orang, namun juga tidak gampang mengatakan tidak kafir. Jadi dia bisa membandingkan mana yang kafir, mana yang tidak. Wayan qasimus syirk, wayan qasimus syirka ilal itsnain, dan dia membagi syirik menjadi dua. Asyirkul akbar wa syirkul asghar. Ada syirik akbar yang membuat seseorang menjadi kafir, ada yang syirkul asghar yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Nah, dan kita berharap kita termasuk golongan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang mengkafirkan orang, tapi tidak juga gampang mentolerir. Kalau yang pertama tadi, wis pokoknya beda kafir. Yang kedua, wis pokok nggak pokok ngapain aja nggak mau, sing penting masih ngaku Islam ya cukup. Mau syirik, mau ngasih apa namanya nyembelih hewan untuk ini tidak mau, yang penting hatinya masih Islam ya Islam. Nah ini golongan yang dua-duanya ini yang dibenci dan terancam masuk dalam neraka. Nah kalau golongan yang ketiga ini tidak gampang, dia betul-betul melihat kasusnya. Kadang dia harus mengatakan kafir karena dalam nawaqidul Islam salah satu pembatal Islam adalah tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir. Tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir. Dia tidak nyembah Allah, ya, dia nyembah selain Allah terus itu kan sama-sama baik. Nanti atau di akhir kita sama-sama masuk surga. Ini kalau ada keyakinan seperti ini berarti dia keluar dari Islam. Nah, ini makanya kita pelajari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini gambaran ya, gambaran. Ketika kita diberikan catatan lalu lintas, ini mukadimahnya ya. Catatan lalu lintas bahwa orang kalau melanggar lampu merah itu akan kena tilang, dendanya sekian, ini akan begini itu catatannya. Dan biasanya kan diumumkan itu ya. Ada spion satu itu berapa, ya ini berapa, ada pengumumannya. Permasalahannya pengumuman ini bukan untuk dilaksanakan oleh setiap orang, tapi pasti ada yang bertugas atau berwenang untuk menegakkan. Saya dipahami ya? Jangan lewat nggak pakai helm. Jangan masyarakat sipil itu masyarakat sipil jangan kerja, woi nggak pakai helm bayar. Begal itu namanya. Ya, jadi yang berhak untuk menegakkan ini ada petugasnya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, nawaqidul Islam gambarannya seperti undang-undang lalu lintas yang memang oleh para ulama dibahas dalam setiap forum, dibahas dalam forum umum, tapi bukan berarti setiap orang yang mendengar itu kemudian bisa menjadi hakim untuk menegakkan itu. Nawaqidul Islam itu kan siapa yang mengerjakan ini kafir, siapa yang mengerjakan ini kafir. Tapi bukan berarti jenengan begitu sudah kaji kitab ini kemudian begitu melihat orang, wah ini begini berarti kafir. Ya, jadi bukan tugas jenengan, bukan tugas saya untuk mengkafirkan orang. Tugas ini dipegang oleh seseorang. Nah, sekarang saya jelaskan siapa orang yang dikafirkan. Siapa orang yang pantas untuk dianggap kafir? Ya. Siapa orang yang dianggap kafir? Syurutut takfir, syarat kekafiran yang pertama akil baligh. Orang yang menjalankan kekufuran ini dia adalah orang yang sudah akil, berakal. Artinya dia normal pikirannya, tidak menslet. Baligh sudah sampai usianya. Karena ada orang akil tapi tidak baligh.
Anak kecil itu umur 10 tahun bisa diajak ngomong, tapi dia belum sampai umurnya. Atau ada orang yang balik tapi belum akil, tidak akil. Orang gila itu meskipun umurnya 40, kelakuannya kayak anak kecil. Berarti dia tidak akil, dia balik tapi tidak akil. Jadi yang berhak dikafirkan harus akil balik. Yang kedua, amila kufran bi ghairi ikrah. Dia mengerjakan sebuah kekufuran bukan dengan paksaan, tapi dia betul-betul mengerjakan. Senang dia mengerjakan kekufuran itu. Nah, senang mengerjakan kekufuran itu. Ini dari kitab ya, karena ini pengantar, ini pengantar. Nah, yang ketiga syaratnya Bapak Ibu sekalian, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah ini artinya sebelum kita mengatakan dia kafir, harus kita tegakkan dulu hujjahnya. Ini kafir tenan apa enggak? Ada orang enggak mau sholat, man taraka sholat faqad kafara. Wah, siapa yang meninggalkan sholat kafir. Kenapa enggak sholat? Hai. Oh. Dah selesai, dia tidak kafir. Meskipun dia tidak sholat, dia tidak kafir. Kenapa dia? Hai. Atau ada orang laki-laki tidak sholat, wah ini jelas ini. Mas, tidak sholat kafir. Saya kosong, saya musafir dalam perjalanan. Saya sudah jamak takdim. Selesai, tidak kafir nih. Nah, maka perlu iqamatul hujjah. Maka di sini perlu ditanya, ya, ditanya. Yang pertama, pertanyaan untuk iqamatul hujjah adalah hal huwa ya'lamu. Ditanya dulu, kamu tahu apa enggak? Kira-kira kamu nyembah berhala itu kira-kira kamu paham enggak kalau itu kekufuran, itu dilarang dalam agama kita? Kalau dia mengatakan saya enggak tahu, kalau dia tidak boleh, selesai. Berarti dia tidak kafir meskipun dia mengerjakan kekafiran. Tapi karena faktor dia nggak tahu, itu perlu diberitahu. Maka dia diberitahu supaya meninggalkan itu dan bertaubat. Yang kedua, hal yuridu ayyatubah. Mau nggak kira-kira dia bertaubat? Kalau dia bilang, oh iya saya salah, saya mau taubat, sudah selesai, tidak kafir. Itu namanya iqamatul hujjah. Tapi kalau misalnya dia ditanya, kamu tahu nggak kalau ini dosa besar? Tahu. Kamu tidak mau taubat? Enggak. Berarti jelas kafir ini. Dia sudah tahu dalam Islam itu tidak boleh, kemudian dia tidak mau bertaubat. Yang keempat, tadi akil balik, mengerjakan kekafiran tanpa paksaan. Yang ketiga adalah sudah ditegakkan hujjah. Yang keempat ini yang jarang orang paham. Ya. Orang yang mengkafirkan, orang yang berhak mengkafirkan, menghukumi kafir namanya mujtahidun wal mufti. Ini yang harus kita pahami. Jadi yang berhak mengatakan orang lain kafir itu syaratnya yang pertama mujtahid, yang kedua mufti. Tidak semua mujtahid mufti. Karena mufti ini adalah orang yang ditunjuk oleh negara. Kalau sekarang bahasa kita hakim agung. Di Arab Saudi hakim agung cuma satu. Yang mufti wilayah itu ada 12. Ini tidak berani mengkafirkan kecuali hakim agung bilang kafir. Dan syarat untuk menjadi mufti, Bapak Ibu sekalian, dia harus mujtahid. Levelnya level mujtahid. Sehingga dia tidak ngomong asal ngomong. Dia punya ilmu. Nah, sekarang apa saja level mujtahid yang harus ditempuh? Yang pertama, muslimun aqilun balighun. Dia orang Islam, dia berakal dan dia baligh. Kalau ini oke. Banyak orang yang bisa jadi. Yang kedua, syarat mujtahid yang kedua, hafizul Quran.
dia harus hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran, gak usah ngomong kafir kafir. Ini Quran hafalnya kul huwallahu ahad, gampang kafir 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 kafir. Syarat mujtahid hafizul Quran wa huwa ayatul ahkam. Paling tidak ayat-ayat hukum dia hafal. Khamsa mi'ah ayatin. Paling tidak dia hafal sekitar 500 ayat hukum. Hafal dan paham. Kira-kira di ruangan ini ada yang sudah hafal Quran? Ada. Saya belum. Saya alhamdulillah baru hafal 1 lembar. Belum. Yang kedua, hafidhu asyarata ala fil hadis. Dia hafal 10.000 hadis. Saya sampai hari ini tidak hafal 1 hadis pun, Bapak Ibu sekalian. Jujur. Karena hadis itu dikatakan hadis kalau ada matan dan sanad. Saya banyak hafal matannya tapi sanadnya tidak hafal saya. Sanad itu yang haddasana kalau ngaji di mana namanya di At-Taqwa ada yang saya baca haddasana itu harus hafal. Wong yang hafal gitu. Ada. Kalau jenengan tahu ulama-ulama kalibernya yang luar biasa, mereka betul-betul hafal. Imam Bukhari itu sampai ada 20 orang yang mengacak sanadnya. Hadis ini diacak sanadnya di situ. Mana yang hadis? Enggak ada yang hadis. Karena sanad ini matangnya di sana, matan ini sanadnya di sana, sanad ini matangnya ini. Dia bisa tahu betul-betul hafal bagus. Lah kalau kita jangan gampang mengkafirkan orang. Sedangkan di sini dia harus hafal Quran, hafal paling tidak 10.000 hadis. Ini syarat yang ada dalam kitab usul fiqh yang masuk ke level mujtahid. Nah kita ini nggak ada yang level mujtahid, termasuk saya bukan mujtahid, nggak berhak mengatakan orang kafir. Nah, atau paling tidak dia pernah membaca kutubul ashir. Apa itu? Kutubus sita itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Kalau dia tis'ah berarti ada tambahan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik. Dan yang ashir yang ke-10 ini namanya Sahih Ibnu Hibban. Saya punya kitabnya alhamdulillah tapi belum selesai bacanya sampai sekarang. Baca kok belum memahaminya. Nah, orang yang levelnya ini dia betul-betul hafal. Kalau jenengan pernah lihat di YouTube Bapak Ibu sekalian, umur 10 tahun santri-santri di Mekah itu dites hadis. Ini membahas tukang ngetes itu membahas sedikit hadisnya, dia baca mulai dari sanad tanpa buku. Dia langsung baca sanadnya sak matanya. Ditanya perbandingannya di hadis mana, dia jelaskan hadis ini ada perbandingan di sini. Wah, masya Allah itu. Itu level-level mujtahid. Nah, yang ketiga alimun bi qawaid al-lughah al-arabiyah. Dia betul-betul alim, betul-betul paham ilmu qawaid Arabiyah. Berapa ilmu qawaid itu? Berapa? Yaitu nahwu dan ada satu lagi Bapak Ibu sekalian. Di level metode alam level 10. Jangan sudah level berapa? Level 10 itu ada namanya balaghah. Sampai ke tingkat balaghah, yaitu rasa bahasa Arab. Ini level 0 aja belum paham, nulis salah-salah, hafalan tapi gampang kafir. Alimun bi ilmi usulil fiqh. Alim betul-betul menguasai ilmu usulul fiqh. Usul fikih itu ilmu olah dalil. Bagaimana cara memahami dalil itu ada syaratnya. Orang yang belajar ilmu usul fikih itu paling tidak ahli nahwu. Karena kalau belajarnya tidak ngerti nahwu mesti bingung.
Di salah satunya saya jelaskan, misalnya di situ ada kalimat fil amr, maka fil amr ini dia berfungsi menyatakan segera dan wajib, harus segera dan wajib. Itu bermakna perintah. Nanti ada yang maknanya makna am, secara umum, ada yang khusus. Yang umum ini bisa dibatalkan dengan yang khusus dan sebagainya. Ruwetnya masya Allah itu. Harus alim itu. Kalau kira-kira mendapati alim ya jangan nekat mengkafirkan orang. Fahimun bil ayati wal hadith alladhi yubayyinu bihi hukmun nasikh wal mansukh. Dia betul-betul ngerti, paham betul ayat atau hadis yang dinansih dan mansukh. Ada kitabnya sendiri Bapak Ibu sekalian, kitab nasikh wal mansukh. Jadi dalam ayat-ayat Quran ini ayatnya diganti dengan harus paham. Nah, yang ketiga, alimun bi ijma'il ulama wa ikhtilafihim wa dalilihim. Dia betul-betul ngerti dengan ijma' ulama, kesepakatan ulama dan perselisihan mereka serta dalilnya. Artinya paling gampang, mazhab itu ada berapa? Ada berapa? 10. Mazhab itu ada 10 sebenarnya. Cuman yang berkembang pesat itu ada 4, yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Yang ini semua punya dalil dalam memilih sesuatu. Nah, kalau orang level mujtahid, maka dia dalam satu perkara dia bisa menjelaskan Imam Syafi'i memilih ini karena dalil ini, Imam Malik memilih ini karena dalil ini, Imam Hambali memilih ini karena dalil ini. Ada kitabnya namanya, saya punya namanya Fi Madzahibil Arba'. Satu hadis itu dibahas dari berbagai, saya bacanya rada umum, wah tiba ya. Dan ini harus, orang yang ini harus betul-betul paham, harus betul-betul paham. Yang terakhir, zakiyun yastati'u ayyata'allama ulumaddin. Dia orang yang memang diberi kecerdasan oleh Allah sehingga dia mampu untuk belajar ilmu-ilmu agama, min ulumil Quran wa ulumil hadith wa ulumil wasilah asy-syar'iyyah. Dia harus betul-betul menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, dan ulumul wasilah. Nah, ini kalau sudah sampai pada level ini berarti dia level mujtahid. Tapi belum boleh menghukumi Bapak Ibu sekalian. Kalau dia belum diangkat menjadi mufti. Jadi mengkafirkan orang itu Bapak Ibu sekalian tidak gampang. Kecuali dia betul-betul saya keluar dari Islam, itu tidak betul mufti. Jelas dia sudah menyatakan keluar kok. Tapi kalau misalnya dia masih mengaku Islam, maka yang harus menghukumi adalah mufti. Lah kita jangankan mufti, mujtahid aja jauh. Mujtahid harus hafal Quran, hafal kulhu, harus hafal 10.000 hadis, hafal separuh. Ya, ngerti ilmu qawaid Arabiyah, nahwu, shorof, balaghah, belajar level 0 belum selesai. Ngerti ilmu usul fikih, itu apaan? Belum pernah dengar. Dan dia ngerti ilmu nasih mansukh, oporneh itu. Ngerti ijma' ulama dan ikhtilafnya serta dalil-dalilnya. Waktu itu bingung. Nah, kalau bukan level mujtahid, maka jangan coba-coba mengkafirkan orang yang mengaku dirinya Islam. Jadi kalau kita melihat ada orang melakukan kesyirikan, iya itu perbuatan musyrik. Apakah dia musyrik? Belum tentu. Harus kita iqamatul hujjah dulu. Harus kita tanyai dulu. Kita tuh kadang-kadang kalau belajar nawaqidul Islam dan tidak didasari dengan perbedaan ini, kadang-kadang kita tuh terlalu gampang mengkafirkan orang akhirnya. Padahal kita tidak pernah menegakkan iqamatul hujjah. Pokoknya itu kafir ya. Pernah dipanggil Pak? Tak pernah. Kenal? Enggak.
Panggil dulu, kasih tahu kamu ini melanggar, kamu ini tidak dakwahi dulu. Enggak pernah manggil, jalan naik mobil, kafir semua, kafir semua. Ya, nah kalau ini sudah tidak didahului dengan petunjuk penggunaan ini, Bapak Ibu sekalian, belajar nawakidul Islam itu pada akhirnya akan gampang mengkafirkan orang. Nah, sekarang kita bahas nawakidul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami nawakidil Islam asyarah. Ketahuilah sesungguhnya paling besarnya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Baru di sini di kitab syahadah yang ada kitab syahadahnya silakan dilihat. Asyirku fi ibadatillah. Syirik, ya, syirik terhadap peribadatan kepada Allah. Ya. Wad dalilu, dan dalilnya qauluhu, firman-Nya Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa al-Masih. Ini yang bilang siapa? Allah. Maka kalau panjenengan melihat ada orang bilang Tuhan itu adalah Isa al-Masih, maka kita harus meyakini betul-betul kafir. Siapa yang bilang kafir? Allah. Ini tanpa jenengan perlu menjadi mujtahid. Dengar ada orang yang bilang bahwa ada Tuhan selain Allah, berarti dia memang bukan orang Islam. Cuman ya tetap dijaga. Ada orang begini langsung kafir berarti kamu. Jangan gitu. Karena nawakidul Islam ini untuk menjaga diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Oh, orang itu berarti tidak Islam. Nah, wa qala al-Masihu, dan Al-Masih berkata, ya Bani Israel, wa'budullah Rabbi wa Rabbakum. Hai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan surga atasnya. Ya, orang yang masuk neraka itu belum tentu masuk neraka selamanya. Dia bisa keluar dari neraka atas beberapa syafaat. Tapi kalau Allah haramkan surga, berarti tidak akan pernah keluar dari neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lizzalimin min ansor, dan ya tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah mustahil mendapatkan syafaat, mustahil. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah yang ketiga dari tiga. Ya, Allah itu ya satu, nggak boleh dikatakan Tuhan itu ada di tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun, dan Tuhan itu tidak ada kecuali Tuhan yang satu, hanya satu saja. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka mereka akan orang-orang kafir itu akan tertimpa siksa yang sangat pedih. Ini nawakidul Islam yang pertama. Berarti kalau ada orang menyembah selain Allah, Bapak Ibu sekalian, berarti dia, kata Allah, adalah orang yang kafir. Nah,
Nah ini kadang-kadang ada orang Islam ngaku Islam tapi dia secara peribadatan kadang-kadang masih menyekutukan Allah. Nah ini nggak boleh jenengan hukumi kafir. Kalau dia betul-betul dia sudah tidak nyembah Allah, memang Tuhannya bukan Allah, itu kafir. Tapi kalau dia ngaku Islam, tapi peribadatannya itu jarene Islam tapi pokoknya ini, itu jangan langsung dihukumi kafir. Iqamatul hujjah dulu. Jangan-jangan dia melakukan itu karena ketidaktahuan. Ada uzur namanya uzur jahal yang harus diberitahu. Tapi yang sudah dikasih tahu bolak-balik memang begitu, keyakinan saya begini berarti dia kafir. Cuman kembali kalau kita bukan mufti, jangan gampang mengkafirkan. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan kafir, tapi orangnya Allahu a'lam. Kita serahkan kembali kepada Allah karena kita bukan orang yang berhak untuk mengkafirkan orang. Perbuatannya salah, perbuatannya syirik, orangnya Allahu a'lam. Kenapa kok Allahu a'lam? Ya karena saya bukan mufti yang punya hak untuk mengkafirkan orang dan saya belum pernah nanya orangnya. Nah, ini menghindarkan kita untuk gampang mengkafirkan orang. Ada orang, ikut acara gitu berarti kafir dia. Wah, nggak boleh begitu. Nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Jangan-jangan dia hadir di situ karena ketidaktahuan dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang pertama. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan atau kita tutup, monggo, tentang nawaqidul Islam. Tadi ada sisi-sisi yang kita sudah bahas bahwa nawaqidul Islam ini untuk menjaga diri kita, bukan untuk mengkafirkan orang lain, bukan juga untuk ditolak, diabaikan. Jadi kalau minum harus tahu dasarnya. Oke, monggo. Syahadat dia mau. Tapi saya tidak sholat, mungkin dia belum tahu ilmunya. Kita tidak berhak untuk menganggap dia kafir. Kecuali dia memang mengaku duduk Islam, wah itu ceritanya beda. Karena dia masih mengaku Islam, suruh syahadat masih bisa. Ya, tapi tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah dalam Islam. Ini jangan langsung dihukumi kafir. Yang perlu mungkin kita adalah mendakwahi. Kalau dalam Muhammadiyah disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Kata dia Pak? Ya, monggo. Orang yang kafir, tapi harus didakwahi dulu. Mungkin dia tidak tahu. Kalau sudah didakwahi tetap menjalankan berarti Allahu a'lam. Loh, kenapa kita tidak mengkafirkan dia? Jangan mufti. Bukan, ya sudah. Kalau bukan ya jangan dikafirkan. Kita tidak punya hak untuk mengkafirkan orang. Cuma berhak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita bukan levelnya. Gambarannya gini Pak. Jenengan tahu orang melanggar lampu merah itu kan bersalah gitu ya. Ketika ada orang mau melanggar lampu merah, Pak, lampu merah itu. Ya sudah, kalau dia tetap nyelotong ya bukan urusan kita. Woi, tak tilang, masih ini duit. Kamu siapa katanya? Kamu polisi apa bukan gitu kan? Ya, gitu ya. Jadi meskipun ada orang mengamalkan bagaimana perbuatannya bisa kalau kita lihat itu syirik, betul-betul syirik. Tapi orangnya jangan serta-merta langsung dikafirkan. Mungkin hidayah belum masuk ke dia, mungkin kita kurang dakwahnya dan sebagainya. Nah, ada lagi yang lain? Silakan. Monggo sholat. Maka dia ketika sudah bersyahadat dia tetap Islam. Ya. Ketika dia bersyahadat dia tetap Islam. Apakah dia keluar dari Islam? Jawabannya adalah Allahu a'lam. Karena ada hadis Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman nanti ada orang yang tidak kenal dengan Allah. Dia hanya pernah mendengar kakeknya ngomong la ilaha illallah. Maka saya mengatakan la ilaha illallah juga karena saya pernah dengar tapi saya tidak tahu maknanya. Maka dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Itu hadisnya sahih.
Hadisnya sahih. Bukan kita membenarkan orang yang tidak mau sholat, tapi kita jaga diri kita untuk tidak gampang mengkafirkan orang. Maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mengkafir-kafirkan orang. Kalau perbuatannya, oh ini jelas perbuatan musyrik, perbuatan kafir dan sebagainya. Tapi kalau orangnya jangan gampang mengkafirkan. Ya, lebih kita kedepankan karena kita bukan mufti, lebih kita kedepankan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali Allah akan memberikan hidayah kepada dia. Nah, cukup ada lagi? Cukup ya? Jazakumullah khairan, banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.